Berikut cara pengisian dan setting Strelog Pro. Yang pertama, silahkan diganti unitnya dulu atau satuan unit lewat ada gambar gear di bawah ini. Nah, seperti ini mungkin bisa dikondisikan masing-masing ya centang-centangnya. Nah, kalau jenis pencari jarak ini adalah istilahnya range finder yang disupport oleh Strelog Pro. Nah, kalau sudut ini bisa dari ponsel, dari manual, ditulis manual, dan tingkat. Nah, kalau manual nanti sudutnya bisa dari RF range finder. Nah, kemudian kita ganti unit, pilih unit satuannya. Nah, satuannya bisa mungkin dicontoh dengan yang saya buat ini bahasa Indonesia ya. Nah, silahkan diikuti. Nah, setelah itu diganti sesuai ini, pencet OK. Oke, kemudian kita setting bisa ini nama unitnya apa, misalkan uklik, tulis uklik. Nah, kemudian di sini kita isi nanti. Nah, kalau zero kan belum ya, nanti bisa diisi nanti yang zero. Nah, tinggi ruang lingkup ini adalah tinggi teleskop dari titik tengah tele ke titik tengah laras. Nah, misalkan larasnya pakai serombong ya diukur aja, nggak apa-apa, nggak perlu dilepas. Nah, kemudian kalau satuan ini disesuaikan tele yang kita pakai, apakah emerald atau MOA seperti itu. Nah, biasanya kalau emerald itu 0,1 atau 1/10. Nah, sedangkan kalau MOA biasanya 0,1 atau 10. Kalau yang MOA biasanya 1/4 atau 0,25. Kalau misalnya MOA biasanya 0,25, sama di bawah. Nah, nanti kalau tele nanti bisa dicari ya telenya di sini apa. Nah, kalau misalkan nggak ada jenis tele reticle, nanti bisa dicari persamaannya. Nah, ini dicentang kalau dia FFP. Nah, tidak dicentang kalau dia SFP. Nah, kalau dia SFP ini kita yang ini. Jadi kalibrasi dari zoom. Nah, nanti bisa dicari caranya untuk kalibrasi zoom ya. Seperti itu. Kalau sudah misalnya FFP ya. Ini saya ganti emerald aja. Oke, kemudian kita isi data yang di bawahnya. Nah, ini kita bisa cari cartridge-nya kalau kita istilahnya produknya apa itu, produknya luar negeri biasanya tertulis di sini ya. Biasanya kita jarang lah, sekarang pasti lokalan. Kita tulis saja di sini cartridge-nya slug berapa grain misalkan itu. Misalkan slug 16 grain. Nah, kita ukur panjang dari slug kita. Kita tulis di sini, diameter ini adalah kalibernya. Nah, kalibernya 4,5, 4,52, 4,53, 4,55 seperti itu. Nah, berat biji-bijiannya misalkan 16,6 seperti itu, disamain. Nah, sedangkan untuk BC nanti kita cari. Kita tulis saja atau kosongin dulu nggak apa-apa. Speed pun sama.
Nah, speed pun nanti kalau kita cari dengan cara yang ada di video saya sebelumnya. Jangan lupa ditulis nanti kalau sudah ketemu FPS-nya. Tulis FPS-nya berapa dan berapa suhu pada saat kita gyro tadi. Karena nanti akan berpengaruh. Bisa berubah pada saat kita hunting, suhunya beda. Nanti perkenaannya juga beda. Seperti itu. Nah, kita pilih G1. Nah, setelah itu kita oke aja. Nah, kita isi ini laras kita. Berapa putarannya dalam satu putaran berapa inci gitu. Apakah putaran ke kanan atau putaran ke kiri. Seperti itu. Nah, kalau ini jenis target terserah dipilih yang mana, kesukaannya aja. Nah, setelah itu, nanti pada saat kita berburu, ini wajib ditulis jarak datar ini. Nah, sudut jangan lupa diisi, misalkan sudutnya 10 derajat. Nanti akan pengaruh di perkenaan di sini. Nah, seperti itu. Nah, trik berikutnya, kalau misalnya kita cuma pakai emerald, kita bisa matiin yang lain. Dengan cara apa? Kita tekan lama di sini. Nah, dia akan tertutup. Misalkan yang lain kita tidak butuh, kita tutup aja. Sama di sini pun juga, misalnya kita nggak butuh, ditutup aja. Oh, nggak bisa kalau yang sini. Nah, seperti ini. Ini bisa dirubah kliknya. Seperti itu ya. Nah, setelah itu, untuk trik berikutnya, untuk nyari BC dan FPS bisa dengan satu jarak. Nah, dengan kita klik di gambar paling kanan bawah. Kalau satu kali klik itu pencarian dengan satu jarak. Kalau kita tahan, ini pencarian dengan 3 jarak. Nah, kemungkinan besar akan lebih akurat dengan 3 jarak karena kita berburu kan di berbagai jarak. Nanti akan dipakai rata-rata dari kecepatan yang 3 jarak tadi. Nah, kemungkinan besar lebih akurat dengan yang 3 jarak ini. Nah, kalau cara mencari BC sudah ada di video sebelumnya, mungkin bisa dicari, bisa dilihat. Nah, seperti itulah. Misalkan nanti pada saat berburu, ada trik berikutnya. Berburu, ini kita klik ada cuaca ini. Nah, pada saat berburu, misalkan tadi, berapa tadi kita di sini suhunya? 27 ya. Kita coba ya, 27 segini. Nah, pada saat kita ke suhu 37 itu 4,1. Coba kita samakan suhunya 27, apakah berubah? Kalau emerald tidak. Nah, misalkan kita tes, misalkan suhunya 16 derajat. Apakah berubah? Berubah ternyata. Berarti apa? Suhu pengaruh. Memang ringnya agak jauh. Tapi siapa tahu kita dari pas panas, gyronya di panas yang terik, terus kita berburunya di agak di pegunungan yang dingin, mungkin ada perbedaan perkenaan. Paling ya nggak banyak sih, paling 1 klik 2 klik aja sih. Tapi kalau jarak jauh, long range ya mungkin agak pengaruh. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mencari PC dan FPS bisa dengan cara 1 jarak atau 3 jarak. Yang pertama harus misalkan gyro, diusahakan wajib
Misalkan nih jarak 20 meter. Jadi zero-nya harus dengan sudut 0 derajat pada saat di jarak 20 tadi. Kenapa harus 0 derajat? Karena di dalam sini angkanya adalah angka 0 dan tidak ada sudut. Makanya harus 0 derajat kemiringannya. Nah, misalkan kita sudah zero, maka kita lanjut untuk mencari BC dan FPS atau FPS dan BC. Nah, anggap aja ini kita belum tahu BC dan FPS-nya ya. Nah, kemudian untuk mencari BC dan FPS wajib 2 kali cari jarak zero. Misalkan tadi jarak zero-nya 20, kita minimal di 40. Nah, setelah itu kita pencet di menu bawah ini. Ini contoh untuk 1 kali jarak ya. Nah, ini cuma contoh, jadi saya belum, anggap aja ini nggak tahu saya. Ini cuma contoh aja, misalkan nanti nggak keluar FPS-nya, nggak masalah ya. Nah, misalkan jarak 40, misalkan 1 emerald gitu. Nah, kita hitunglah jarak ini. Nah, ketemulah 747 ini dengan satu jarak ya. Nah, untuk menghitung BC pun sama. Jika kita hitung BC-nya, ya mungkin karena ini cuma belum aktualnya saya, ya mungkin nggak akan keluar. Ya biasanya kadang misalkan ini nggak keluar, bisa aja mungkin ini ditambahi dengan jarak yang agak jauh lagi. Dengan misalkan 70 meter. Kenapa? Makin jauh jarak, makin bagus akurasinya. Nah, misalnya 70 meter, 1,5 emerald misalkan. Nah, ini ketemu speednya segini. Nah, terus BC-nya, nah akan keluar. Makanya tadi kenapa mungkin 2 kali masih belum mau keluar, yaitu masih ada kemungkinan error bisa terjadi. Misalkan nanti 2 kali pun masih belum mau keluar BC ataupun FPS-nya, mungkin ditambah lagi caranya. Nah, ini dengan cara satu cara. Kemudian kita ya tiga cara. Ini pencet lama. Nah, misalkan ini contoh aja ya. Misalkan 40, terus 75, misalkan ini 100. Nggak ada kelipatan bebas, atau mungkin 120 misalkan. Ini cuma contoh ya. Jadi misalkan nanti nggak keluar angkanya, jangan di ini. Nah, misalkan ini 5. Nah, kita hitunglah. Nah, akan ketemu. Nah, mungkin dengan 3 cara ini akan lebih valid karena ada rata-rata di berbagai cara, akan lebih bagus hasilnya. BC pun sama. Nah, nanti kita akan keluar BC-nya seperti ini. Nah, mungkin itu cukup dari saya. Terima kasih. Baik, rekan-rekan. Berikut ini yang harus diperhatikan saat Strelok sudah settingan yang betul, maka dalam saat penggunaan dalam berburu yang harus diperhatikan adalah satu, cuaca perlu diganti. Nah, pada saat berburu, misalkan cuaca kita berapa sekarang? Misalkan 25. Nah, karena akan berpengaruh pada saat suhu di zero dengan suhu pada saat hunting, perkenaannya akan berbeda. Nah, selanjutnya, pada saat mode berburu yang harus dimasukkan adalah satu, jarak. Yang kedua adalah sudut kemiringan target kita. Nah, kenapa sudut harus dimasukkan? Karena beda sudut akan beda perkenaan. Nah, secara ilmu matematika juga, sudutnya beda, jarak miringnya juga akan beda, akan semakin jauh kalau sudutnya makin miring, seperti itu. Nah, otomatis perkenaannya juga akan berbeda.
Nah, misalkan dengan jarak 100 meter, terus sudut kemiringannya kita misalkan 5, ya kita wajib dimasukkan. Nanti akan berbeda perkenaannya. Nah, misalkan kita coba, sudutnya misalkan ini 5, ini coba sudut 10. Kira-kira beda nggak nih hasilnya? Nah, kebetulan mungkin masih sama. Nah, misalkan sudutnya ini 15, kita lihat, beda. Selisih 1 klik. Yang berikutnya, mungkin kecepatan angin dan arah angin. Nah, ini semakin jauh jarak, koreksi angin semakin banyak. Seperti itu. Nah, misalkan saya lebih suka pakai meter per detik ya. Misalkan kecepatan angin 2 meter per detik, kita masukkan. Arah anginnya kemana? Arah anginnya ke arah barat, misalkan. Oke. Nah, kita hitung. Nanti kita bisa lihat di gratikannya. Di jarak 100, berapa koreksinya? Ternyata R 0,9, berarti 9 klik. Nah, seperti ini jarak koreksi anginnya. Nah, coba kita masukkan misalkan kecepatan anginnya 4, 1,9. Nah, seperti itu. Nah, misalkan kita kesusahan dalam menentukan kecepatan angin, bisa dibantu dengan namanya anemometer. Nah, untuk arah anginnya mungkin bisa dibantu dengan benda atau mungkin dengan tanah yang kita jatuhkan arahnya ke sudut berapa, seperti itu. Mudah-mudahan dengan koreksi tadi bisa membantu. Memang kadang speed atau kecepatan angin di posisi kita dengan di posisi buruan akan berbeda. Ya misalkan berbeda ya mungkin nggak terlalu signifikan. Mungkin bisa cuma berapa speed gitu. Terima kasih.